Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat iman dan Islam, kita diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat. Semangat puasanya masih semangat di awal-awal ya. Oh iya, harus terus semangat. Pertama di bulan Ramadan itu. Iya. Nah, kita harus masih semangat. ada 20 hari masih lagi. Ada 20 hari lagi. Berarti semangatnya harus terus ditambah. Semangatnya harus ditambah. Iya. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW karena berkat Rasulullah lah kita hidup di zaman yang terang benderang, yang penuh dengan teknologi yang kita bisa online seperti ini ya. Iya, kita bisa ada di studio Bawaslu ya, podcast Bawaslu, di podcast Bawaslu Provinsi Banten selalu ada cerita di balik demokrasi. Oke, hari ini saya kedatangan tamu narasumber yang begitu mempesona. Ya. Enggak, di bulan puasa nggak boleh lihat-lihat yang ini, nanti membatalkan puasa. Bu Lina, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Bu Lina, ya. Kita ngobrol santai selama beberapa menit ke depan. Oke. Pandeglang melaksanakan pemilu beberapa bulan yang lalu. Iya betul, ya, pilkada. Tentu kinerja Bu Lina bersama teman-teman semua ada yang mengapresiasi, mungkin ada yang cuek orang ya, mungkin ada yang mungkin menilainya setengah miring gitu ya. Ya. Itu bagian dari kehidupan. Oke, Bu Lina ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan ya kita serahkan semua pada Allah SWT. Betul. Oke, Bu Lina. Sering sekali kita dengar dalam proses pemilu ini, proses demokrasi ini, ada yang namanya ujaran kebencian. Ya. Sebenarnya apa sih, Bu Lina, itu ujaran kebencian dalam pemilu? Baik, ujaran kebencian itu Kang Ferry, segala bentuk ekspresi baik verbal ataupun tulisan yang mencemooh, menghasut, memprovokasi seseorang atau pihak tertentu, golongan tertentu, ras tertentu, suku tertentu, agama tertentu, atau dalam konteks pemilihan itu calon tertentu atau partai politik tertentu. Maaf, ini saya ini nggak apa-apa ya. Oh iya, biar suaranya agak bagus. Iya. Jadi kebencian itu, ujaran kebencian itu memang diatur ya oleh undang-undang. Iya, tentu diatur. Baik itu undang-undang pemilu maupun pilkada. Betul, di dalam undang-undang pemilihan umum, Undang-Undang 7 tahun 2017, ujaran kebencian ini secara tegas diatur di pasal 280 ayat 1, Kang Ferry, di mana di sana kurang lebih dinyatakan bahwa dalam kampanye tidak boleh melakukan menghina, menghasut gitu. Menghina atau menghasut calon tertentu, pihak tertentu gitu. Yang dirasakan Bu Lina selama mengawasi ya. Betul. Terjadi tidak di Pandeglang selama ini? Untuk di Kabupaten Pandeglang sendiri, untuk kasus ujaran kebencian kami tidak menemukan, Kang Ferry. Tidak menemukan. Kan sering terjadi di media sosial misalkan, karena ujaran kebencian itu kan tersebar melalui media sosial ya, berita-berita hoak gitu ya. Betul. Jadi selama ini nggak ada ya? Di Kabupaten Pandeglang tidak, baik laporan maupun temuan kami tidak menemukan bentuk pelanggaran dalam bentuk ujaran kebencian. Langkah apa saja yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Pandeglang? Tentu saja sampai tidak ada sama sekali ya ujaran kebencian. Apa yang dilakukan sebenarnya? Tentu saja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengedepankan proses pencegahan. Ya, kami melakukan sebelumnya kami terus melakukan sosialisasi, mengedukasi masyarakat, mengedukasi para kandidat. Dalam pemilu kami mengedukasi partai politik. Kemudian dalam pilkada kami mengedukasi kandidat juga, mengedukasi pendukung juga gitu, agar menghindari yang namanya tindakan ujaran kebencian baik secara langsung maupun melalui media sosial via tulisan gitu. Bisa jadi nih. Betul. Karena memang masyarakat Pandeglang itu kan masyarakat yang agamis, santun. Iya. Nah, menurut Bu Lina, kebencian dalam perspektif agama itu seperti apa sebenarnya? Baik, Kang Ferry, sebetulnya ujaran kebencian ini memang diatur sekali ya, Kang Ferry. Saya meyakini betul bahwa semua ajaran agama di dunia
baik di dunia atau mungkin di Indonesia, tidak ada satupun agama yang membenarkan tindakan menghina, mengejek, menghasut, memprovokasi. Tidak ada satupun agama yang membenarkan tindakan tersebut. Ya, apalagi agama Islam. Di dalam Islam juga diatur dalam surat Al-Hujurat ayat 11 bahwa hai orang-orang yang beriman gitu, kita tidak dibolehkan untuk mengolok-olok kaum tertentu, karena siapa yang tahu ternyata orang yang kita olok-olok atau kaum yang kita olok-olok lebih baik dibandingkan yang memperolok-olok gitu. Jadi kita diperintahkan untuk senantiasa bersikap santun. Memanggil panggilan kepada orang lain pun kita harus dengan panggilan yang baik gitu. Betul. Tidak boleh memanggil seseorang dengan panggilan yang buruk. Kang Peri, kan ujaran kebencian itu meliputi misalnya menyebarkan berita-berita tertentu misalnya. Nah, hal tersebut itu jelas sekali diatur bahwa balasan bagi orang yang memperolok-olok, menyebarkan berita-berita tertentu, balasannya neraka jahanam gitu ya. Balasannya sangat berat sekali baik di dunia maupun di akhirat gitu. Jadi kita hindarilah gitu ya perbuatan-perbuatan tersebut. Apalagi kita sekarang memang Kang Peri ya, semakin kita sekarang penggunaan media sosial juga semakin meluas. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan penggunaan teknologi, dengan penggunaan media sosial tertinggi masyarakat. 16 jam katanya masyarakat Indonesia menghabiskan waktu di media sosial. Tentunya jangan sampai data tersebut berkorelasi sejalan dengan tindakan ujaran kebencian di Indonesia yang semakin tinggi gitu. Jadi kita kedepankan bersikap santun dan tidak menghasut, memprovokasi, karena ini akan dampak besarnya yaitu memecah belah NKRI gitu kan. Banyak mengakibatkan friksi yang berkepanjangan. Di 2019 kita ujaran kebencian karena tinggi banget, imbasnya sampai saat ini masih ada. Gitu kan, yang namanya panggilan cebong, kampret masih ada sampai itu tersimpan sampai saat ini. Sampai sekarang. Memang politik seperti itu ya. Bahwa terus selamanya akan ada di otak lalu dalam hati ya. Iya betul. Jika ujaran kebencian itu melalui lisan, kita kan juga kenal bahwa ingat katanya bahwa kata-kata lebih tajam daripada pedang gitu kan. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Betul. Fitnah itu. Iya, maka jadi ya kita hindarilah yang namanya perbuatan tadi itu, menghasut, menghina, karena itu ada perbuatan orang yang lalim katanya. Iya betul. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu Lina, ujaran kebencian yang yang harus kita hindari ya, harus kita hindari. Ini mumpung di bulan Ramadan, Bu Lina. Mumpung di bulan Ramadan, Bu Lina sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan Bawaslu ya, pengawasan ya pemilu. Lalu Bu Lina ini kan mencegah adanya ujaran kebencian, politik uang, politisasi SARA dan sebagainya. Nah, bagaimana pesan-pesan untuk masyarakat luas bahwa hal-hal yang demikian tadi itu, ujaran kebencian, politik uang dan sebagainya yang sudah dilakukan oleh Bu Lina mencegahnya. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari harus seperti apa di masyarakat? Bisa ke masyarakat ya. Baik, yang pasti kita harus memahami bahwa terkait ujaran kebencian ini, tindakan menghina, mengejek, memprovokasi, kita harus pahami bahwa ini jelas sekali diatur ya, baik dalam konteks kenegaraan, dalam hukum negara maupun ya di dalam agama, sehingga pendekatan agama juga memang penting kita lakukan gitu ya. Makanya kita harus bahkan gitu kan, dalam konteks hukum negara juga ujaran kebencian ini tidak hanya dalam konteks pemilihan, misalnya ada sanksi pidana ya. Masuk ujaran kebencian ini masuk ke dalam klasifikasi tindakan pidana pemilihan, masuk klasifikasi pelanggaran pidana pemilihan gitu. Kita juga berkaitan juga dengan undang-undang ITE gitu kan. Ya.
kita harus bisa membuka mata masyarakat bahwa bagaimana implikasi dari ujaran kebencian ini begitu luas dan begitu berbahaya gitu. Kita bisa lihat fakta di lapangan sampai hari ini banyak orang-orang atau masyarakat atau tokoh-tokoh yang terkena imbas dari tadinya iseng-iseng misalnya tadi ya, iseng-iseng menghujat gitu. Kita bisa lihat tokoh-tokoh yang saat ini masih kasus hukumnya masih terus berjalan. Kita bisa belajar dari sana gitu. Sehingga tadi itu kita bisa menghindari itu. Sebagai kaum beragama juga kita pahami, kita yakini bahwa agama kita mengajarkan kita untuk senantiasa saling sayang menyayangi. Iya. Saling sayang menyayangi tanpa cinta mencintai tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama gitu, tanpa melihat perbedaan tadi pilihan dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan sikap toleransi itu kita akan senantiasa terhindar dari yang namanya tindakan-tindakan ujaran kebencian, menghina orang, baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Jadi kalau sekarang kita bilang media sosial ini sangat populer, sangat common sekali di masyarakat kita, ya kita manfaatkan ini dari sisi positifnya saja. Jangan sampai media sosial ini kita gunakan untuk menghina orang lain, menghujat orang lain, atau menyebarluaskan hinaan atau hujatan orang lain. Gitu. Pemirsa, tadi apa yang sudah disampaikan Bu Lina, bahwa ujaran kebencian itu dapat merusak segalanya, dan ajaran agama manapun tidak membenarkan. Seperti itu ya, betul. Bu Lina. Oke, untuk mengakhiri obrolan kita hari ini, ada pesan yang mau Ibu Lina sampaikan? Tentu saja saya ingin menyampaikan bahwa tadi itu ujaran kebencian sudah sangat marak di masyarakat kita. Jangan sampai juga alih-alih kita mengingatkan orang lain kita juga lupa. Maka ini sebetulnya sebagai pengingat saya sendiri, dan tentunya harapannya bisa menjadi pengingat juga untuk keseluruhan, bahwa selamatkan lisan dan tangan kita dari berujar yang penuh kebencian, menghina, menghasut gitu kan, menghina, menghasut dalam kehidupan keseharian maupun dalam kontestasi politik. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Karena nanti akan ditanya itu semua pertanggungjawaban, baik tangan, lisan, mata di akhirat kelak nanti. Kang Peri, satu lagi saya ingat bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa umat yang selamat itu adalah umat yang senantiasa menjaga lisan dan tangannya. Lisan dan tangannya. Karena lisan dan tangan itu orang bisa terpleset ke dalam api neraka. Terima kasih Bu Lina sudah mempersamai kami di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Saya senang deh. Saya pengen mengulangi lagi tadi podcast Bawaslu Banten. Podcast Bawaslu Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.